Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai data yang valid dan reliable. Nah, yang pertama yaitu adalah hasil ukur harus sesuai dengan yang kita harapkan, di mana contohnya adalah bahan baku yang kita gunakan itu 1 gram. Nah, hasil yang kita harapkan adalah 2 gram dan seterusnya harus 2 gram, maka data tersebut menyatakan bahwa itu datanya valid dan reliable. Namun, jika data tersebut seperti ini, misalnya bahan baku kita adalah 1 gram. Nah, jika diekstraksi maka bahan tersebut akan berkurang menjadi 0,5 gram, lalu untuk diekstraksi kedua akan menjadi 0,3 gram. Nah, dari pernyataan tersebut bahwa data tersebut tidak valid dan reliable, dan hal tersebut tidak memenuhi syarat mengenai data yang valid dan reliable. Yang kedua adalah item ataupun instrumen ataupun indikator terhadap responden harus jelas dan teratur dan mudah dipahami, serta pentingnya dalam ketepatan alat ukurnya. Contohnya adalah ketika mengukur suatu pH di mana kita menggunakan pH asam. Nah, dari pH asam itu kita harus membuat rentang seperti kalau misalnya pH asam kan dia tuh kurang dari 7. Berarti rentangnya itu antara 4,5 sampai 6,9. Nah, jadi ketepatan alat ukur itu harus di antara segitu. Dikatakan tidak valid jika yang diukur itu lewat dari pH asam, yaitu 4,9 tadi sampai 6,9. Nah, ataupun di luar dari trial pH asam. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu ketika kelompok yang terdiri dari 2 kelompok itu, di mana salah satu kelompoknya itu mendapatkan khasiat dari suatu produk atau obat. Nah, dan satu kelompok lagi itu tidak mendapatkan efikasi dari suatu produk tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keberagaman responden, di mana karena pertanyaan ataupun kisi-kisi instrumen tidak sesuai ataupun tidak mewakili isi dari responden. Nah, kisi-kisi instrumen harus mewakili keberagaman responden dan harus bisa mendeskripsikan kategori kriteria yang jelas sehingga penafsiran yang ditafsirkan tadi itu dapat terukur. Ketepatan validitas itu pada alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut. Contohnya adalah ketika kita mengukur variabel A, maka kemudian akan memberikan hasil yang pengukuran variabel A. Nah, sebagai alat ukur yang memiliki validitas yang tinggi, harus ada kontribusi satu item terhadap keseluruhan. Baiklah, yang ketiga adalah hasil yang kita dapat tadi itu harus diteliti kembali dan diuji kembali. Nah, dikatakan valid jika suatu data itu dilakukan perbandingan antara data kita dengan data orang lain dan dilakukan perlakuan yang sama. Lalu, namun hasil kita juga harus ditulis sesuai dengan apa yang kita dapat. Lalu, reliabilitas tinggi itu menggambarkan hasil pengukuran valid jika keterulangan yang dilakukan yaitu uji sekali, 2 kali, dan 3 kali itu konsisten, maka data tersebut dikatakan reliable. Lalu, supaya data dapat dipercaya, harus dilakukan keberagaman responden dan indikasi-indikator apa yang mau diukur. Lalu ada deskripsi harkat ataupun kategori ataupun kriteria yang jelas terhadap setiap item. Lalu instrumen yang digunakan juga harus sesuai dengan expert judgment, ada uji korelasi ataupun kontribusi dari setiap item sesuai dengan kriteria, jadi harus diseleksi.